Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Terima kasih untuk kehadirannya di meet kita hari ini. Sebelum kita lanjut, kira-kira anak-anak semuanya ini yang pertama yang hadir di sini, kalau aplikasi Zoom punya ya? Punya, Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. Berarti kalau karena banyak teman-teman yang WA Ibu tidak bisa ikut meet karena tidak punya aplikasinya, kalau Zoom mereka punya. Berarti kira-kira kalau pakai Zoom tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggih. Karena itu yang Ibu pikirkan, pertama-tama maunya sih Ibu pakai Zoom. Cuman karena awal Ibu minta sudah pakai Meet, takutnya nanti Ibu lagi membebani kalian dengan download Zoom gitu. Tapi kalau sudah punya, ya Ibu yang akan beralih ke Zoom jadinya. Ya. Karena di sini kita sekarang pakai hanya satu link Meet. Nanti Ibu harapkan kan kita tercampur ini antara kelas bahasa dan kelas IPS. Ibu harapkan untuk pengisian daftar hadir, anak-anak ketikkan di chat untuk yang sekarang sampai jam 15 menit ya, 9.15, silakan untuk anak-anak kelas bahasa dulu. Biar nanti gampang Ibu memilahnya. Jadi 15 menit ke depan, silakan anak-anak bahasa dulu isi di kolom chatnya, ketikkan nama, kelas, dan nomor absen. Bisa nggih? Ya, Bu. Nanti mulai dari 9.20 baru anak-anak IPS biar gampang, nanti kan terus jadinya gampang memilahnya. Sambil ini sudah jam 9:05. Untuk pembelajaran kali ini rencananya Ibu akan kita belajar dari awal dulu untuk dimensi 3, dari bagaimana cara menggambar bangun ruangnya, kemudian tentukan jarak titik ke titik. Kalau memang waktunya cukup, kita bisa lanjut ke sampai jarak titik ke bidang ataupun jarak titik ke ruang. Kita mulai nih. Akhirnya tak mungkin bisa ini tempat lebar. Share screen Ibu kelihatan ya?
Kelihatan gak, Nak? Kelihatan, Bu. Bu. Terima kasih. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengingatkan saja sekedar nih, Bu. Mengingatkan tentang bagaimana cara menggambar kubus, balok, limas, maupun prisma. Untuk menggambar kubus, biar gambarnya kelihatan bagus, kita bisa lebih gampangnya menggambar di kertas berpeta. Jadi kalau kita mau menggambar kubus, kita buat bidang frontalnya dulu atau bagian depannya dulu. Kita buat persegi. Misalkan kita buat garis. Kita buat garis. Ini Ibu ambil panjangnya 4 kotak ya. Nah, ini bagian depannya. Kemudian kita bisa gambar selanjutnya bagian belakangnya. Kita posisikan nanti yang bagian belakang kita akan buat sama seperti bagian depannya ini. Ini sebagai bagian depan nanti. Sama 4 kotak, kita buat persegi. Tinggal berikutnya kita hubungkan saja. Nah, A dengan E, B dengan F. Nah, ini bentuk kubusnya. Tinggal sekarang kita lihat mana garis yang merupakan bagian belakang itu atau yang seharusnya tidak terlihat, itu kita bisa buat sebagai garis putus-putus. Nah, ini garis EH ini adalah garis yang seharusnya tidak terlihat. Ini juga HG, kemudian jadi biar lebih rapi kelihatan gambarnya nanti. Dan menggambarnya usahakan menggunakan penggaris. Ini untuk menggambar kubus. Nanti untuk balok juga bisa kalian gambar dengan kita buat saja persegi panjang nanti bagian depannya. Misalkan panjangnya Ibu buat panjangnya 5 kotak, tingginya kita buat 3 kotak. Ini juga sama sebagai bagian depan. Kita buat bagian belakangnya sama juga. Kalau anak-anak mau menggambar pakai aplikasi ini juga bisa. Ini aplikasi GeoGebra namanya, gratis kok. Ada di versi Android ada, versi komputer juga ada. Tinggal hubungkan. Sama seperti tadi, yang garis harusnya tidak terlihat atau bagian belakang kita buat sebagai garis yang putus-putus. Nah, itu untuk menggambar kubus maupun balok.
Sebenarnya secara umum nanti bangun ruang itu kubus maupun balok itu termasuk ke dalam prisma karena dia mempunyai sisi atas dan sisi bawah yang sama. Ini adalah prisma segi 4. Kalau balok itu prisma segi 4, kalau kubus itu prisma segi 4 beraturan. Nah, sekarang kalau untuk menggambar prisma segitiga. Untuk menggambar prisma segitiga, sama seperti tadi, kita bisa gambar dulu segitiganya. Apakah nanti dia akan berada tegak atau kita buat saja ya sini. Kalau misalkan mau berdiri. Kita gambar ini bagian atas boleh, kalau mau pakai bagian atas, kita kemudian gambar bagian bawahnya dengan bentuk dan ukuran yang sama. Berikutnya tinggal menghubungkan sisi tegaknya saja. Maaf. Oh. Kita ulang ya. Nah, sudah jadi prisma sama seperti tadi. Ini bagian belakang. Nah, prisma segitiga. Kalau mau buat apa namanya, posisinya yang berbeda, bisa kita buat. Nah, tinggal hubungkan garis-garisnya. Nah, ini sudah dalam posisi yang berbeda. Ini untuk prisma segitiga. Berikutnya kita akan belajar cara menggambar limas. Untuk Untuk menggambar limas, kita akan mulai menggambar dari alasnya dulu.
Kalau 5 segi 4 berarti kita akan gambar segi 4 terlebih dahulu. Nah, untuk 5 segi 4 nanti alasnya itu kita buat seperti jajar genjang karena itu kelihatan dari samping. Untuk membuat jajar genjang berarti kita buat 2 garis sejajarnya dulu dengan panjang yang sama. Kemudian tinggal dihubungkan. Karena jajar genjang itu memiliki sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Di sini AB itu sejajar dengan CD dan sama panjang, AC sejajar dengan BD sama panjang. Nah, selanjutnya kita akan buat titik tengahnya dari alas. Kita buat diagonal terlebih dahulu. Perpotongan diagonal itu sebagai titik tengah alasnya. Kemudian dari sini kita buat garis tinggi. Setelah kita bentuk seperti ini, tinggal kita buat menggambar sisi tegak dengan menghubungkan tingginya dengan masing-masing titik pada alas. Nah, ini 5 segi 4. Tinggal berikutnya bagian yang merupakan tidak seharusnya terlihat, kita buat sebagai garis putus-putus. Nah, ini 5. Karena nanti kita perlukan gambar-gambar ini untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan bangun ruang. Bisa dipahami nggih? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yeah. Bisa, Bu. Terima kasih. Nanti Ibu harapkan jika ada soal diminta membuat gambar, gambarnya akan terlihat lebih bagus. Gunakan penggaris bila perlu. Kalau punya, bisa gunakan kertas berpeta. Ya, Bu. Selanjutnya, kita akan ke materi kita mengenai jarak titik ke titik dulu. Nah, yang akan kita pelajari di kompetensi dasar 3.1 itu adalah ini. Jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Intinya adalah bagaimana penerapan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang materi sebelumnya yang paling berperan nanti di sini adalah teorema Pythagoras.
Kalau teorema Pitagoras kan sudah anak-anak pelajari dari SD. Coba kalau masih ingat, coba ketikkan di kolom chat teorema Pitagoras yang masih kalian ingat bagaimana bentuknya atau rumusnya yang kalian ingat tentang teorema Pitagoras. Silakan diketikkan di kolom chat. Nanti Ibu akan berikan nilai tambah untuk sebagai penilaian tambahan untuk nilai ulangan. Ya, sudah. Mila Ardiase. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya, berlaku hanya untuk segitiga siku-siku, Tirka. Minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu, ya. Ya, Apriliani. AC sama dengan akar AB plus BC. Ada kurang nggak, Apriliani? Aku takut. Oke, Rizka Putri. Oh iya, pangkat 2-nya. Ya, bagus. Masih ingat berarti. Dan gigit semut loloknya. Pakai. Iya, dialih sama semut. Non lihat semutnya banyak. Natalia ya. Semua nanti yang anak-anak jawab di sini akan terekam nanti karena meeting kita hari ini Ibu rekam. Iya, Natalia. Iya, nggak bisa. Sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi-sisi yang lain. Ya. Ya, sudah. Berarti anak-anak masih ingat. Nanti ya. Yang pertama Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, ya benar. Kemudian jika kita bisa membayangkan segitiga siku-siku, kalau kita tidak punya misalkan segitiganya sisi AB mana, BC mana, AC mana, seperti yang disampaikan salah satu teman tadi, Cirka kalau tidak salah, kita bisa ingatkan bahwa pada suatu segitiga siku-siku itu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Kalau pada segitiga siku-siku, Ibu gambar di sini saja ya. Pada segitiga siku-siku, kalau kita nanti, maka kalau dalam bentuk rumus misalkan AB kuadrat plus
BC kuadrat plus AC kuadrat yang seperti itu, berarti kita harus punya segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Misalkan Ibu punya segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di A. Rumusnya akan berbeda lagi. Ini akan menjadi, ingat kuadrat sisi miring, berarti sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang atau sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Jadi, BC kuadrat ini akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Sisi siku ini adalah sisi yang di samping-sampingnya, berarti AC kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, kalau kita rubah lagi gambarnya, misalkan siku-sikunya di B, maka ini akan berbeda lagi. Jadi yang perlu kita pegang di sini adalah bahwa kuadrat sisi miring itu akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Jadi nanti jangan sampai anak-anak hafal dengan misal BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat, tapi begitu segitiganya nanti dirubah posisi mana sisi sikunya, mana sisi miringnya, nanti akan menyebabkan anak-anak bingung. Tapi kalau kita sudah ingat bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi sikunya, maka bagaimanapun posisi segitiganya, dimanapun posisi sudut siku-sikunya, anak-anak tetap bisa menggunakan Pitagorasnya. Nah, seandainya kalau misalkan karena kita menentukan panjang dari sisi siku, otomatis karena yang terpanjang adalah sisi miringnya, berarti tinggal kuadrat sisi miringnya kurang dengan kuadrat sisi siku yang lain. Misalnya kita mencari panjang AC. Sisi miringnya adalah kurang sisi siku yang lain. Demikian juga kalau misalkan kita nyari AB. Berarti kuadrat sisi miringnya dikurangi kuadrat sisi siku yang lain. Nah, jadi kalau ini yang dipegang, kita ingat, bagaimanapun posisi segitiga siku-sikunya, dimanapun sudut siku-sikunya, kita tetap bisa menggunakan Pitagorasnya. Nah, kalau Pitagoras sudah, kita akan lanjut jarak titik ke titik. Kita akan mulai dari jarak titik ke titik ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran kali ini, dari ranah kognitifnya, ranah pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan jarak dalam ruang, baik itu antar titik, titik ke garis, maupun titik ke bidang. Dari ranah keterampilannya, anak-anak diharapkan mampu menentukan jarak dalam ruang, baik antar titik, titik ke garis, maupun titik ke bidang. Nah, ini sudah ada di modul anak-anak. Jadi, di sini untuk menentukan jarak antar dua titik, jarak antar dua titik yang kita cari adalah jarak terpendek.
jarak terpendeknya. Jadi kalau jarak titik ke titik itu masih yang paling sederhana dulu. Itu adalah jarak terpendeknya. Nah, misalkan kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang panjang rusuknya 20. Jarak B ke F. Perhatikan jarak dari B ke F. Itu adalah sama dengan panjang rusuk kubus ini. Berarti jarak B ke F, titik B ke titik F itu adalah 20 juga. A ke D. A ke D juga 20. rusuknya ya 20. Nanti untuk titik letak untuk jarak titik itu tergantung dari posisi titik tersebut. Nanti kedudukan titik itu ada yang terhadap bidang nanti atau terhadap garis juga. Kalau di sini titik A dan titik D itu terpisah dia. Kita masih antara titik dengan titik dulu ya. Juga 20. Kemudian G ke H. G ke H. G ke H ini juga rusuk kubus. Berarti panjangnya juga 20. A ke C. Nah, untuk A ke C kita masih mengingat kembali mengenai ada namanya diagonal bidang, ada diagonal ruang, ada bangun datar. Nah, untuk buku jarak A ke C nah, ini kita jarak A ke C. Ingat, walaupun di sini bentuknya jajar genjang, untuk kubus itu semua sisinya berbentuk persegi. Jadi kalau kita lepas di sini, pisahkan. Persegi ya. Alasnya kita pisahkan. Nah, ini jadinya A ke C. Jarak titik A ke C merupakan diagonal bidang, diagonal sisi dari persegi ABCD. Nah, ini rusuknya semuanya 20. Siku-siku ada di B. Nah, kita bisa menerapkan Pitagoras ya di sini. Jadi AC akan sama dengan AC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kemudian tinggal dihitung selanjutnya, nanti dapatnya 20 akar 2. Kalau kalian ingat di SD itu sudah, kalau dia persegi, suatu persegi panjang rusuknya A, maka diagonal sisinya itu A akar 2. Kalau diagonal ruangnya berapa? Kalau panjang sisinya A. A akar 3. Oh, iya. Siapa yang jawab ini? Saya Ibu Apriliani, nomor absen 22 dari kelas 12 IPS 2. Iya. A akar 3 untuk diagonal ruang. Nah, jadi jarak A ke C itu 20 akar 2.
Kemudian H ke B. H ke B. Nah, yang maksud ini diagonal ruang. H ke B. Diagonal ruang dia. Untuk mencari, kalau kita mau pakai Pitagoras, untuk mencari panjang HB, nah, kita bisa buat segitiga HDB. Nanti siku-sikunya di sini, di D. Kalau kita lepas, dia menjadi segitiga siku-siku. Aduh, maaf. H, D, D. Siku-sikunya di D. HD ini rusuknya berarti di sini 20. DB, DB itu diagonal sisi dari bidang ABCD. Kita sudah ketemu tadi, tahu bahwa diagonal sisi adalah 20 akar 2. Nanti kita hitung di sini. HB kuadrat. Nanti kalau kita hitung hasilnya, atau kita coba hitung hasilnya pasti adalah 20 akar 3. HB kuadrat itu sama dengan HD kuadrat tambah DB kuadrat. HD-nya 20, DB-nya 20 akar 2 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, 20 akar 2, 20 kuadrat 400, akar 2 kuadrat itu 2, akar 2 kali akar 2 itu 2, 400 kali 2, berarti 1200. Ini HB kuadrat. Berarti kalau HB, nah, untuk sederhanakan bentuk akar, kita rubah menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satunya bilangan kuadrat. Kita rubah jadi 400 kali 3. Akar 400 itu 20. Akar 3. Ini. 20 akar 3. Jadi kalau kalian sudah nanti ingat, kalau untuk kubus ya, kalau balok jangan gunakan ini. Kalau kubus, dia panjang rusuknya A, misalkan A cm ataukah A meter atau A satuan luas, A satuan panjang, maka panjang diagonal sisinya itu adalah A akar 2 dan panjang diagonal rusuknya adalah A akar 3. HB, kemudian yang berikutnya jarak titik G ke titik tengah AB. Jarak titik G ke titik tengah AB. Ini G ke titik tengah AB. Aku kejar, aku kejar, aku kejar, aku kejar, kejar, kejar. Jarak titik G ke titik tengah AB. Karena AB ini panjangnya adalah 20, berarti titik tengahnya adalah di sini misalkan 10. kita pakai P, ya ini 10 jadinya. Jarak
titik G ke titik tengah AB. Waduh. Wow, wow. Sebentar, ini kita hapus dulu. Pensilku. Ibu langsung ambil di sini ya, yang sudah ada gambarnya. Jarak titik G ke titik tengah AB. Nah, ini. Garisnya adalah GP. Dalam kubus, bidang BCGF ini tegak lurus dengan bidang ABFE. Sehingga antara garis GB dan garis BP atau garis GB dengan garis AB ini adalah siku-siku sudutnya. Jika kita lepas ini segitiganya, maka akan menjadi seperti ini. Siku-siku di B. BG ini adalah diagonal sisi, sehingga panjangnya karena rusuknya 20 akar 2. PP kita tahu karena titik tengahnya ada di AB, berarti 10. Nanti di sini kita tinggal hitung. Berarti PG kuadrat itu sama dengan PB kuadrat tambah BG kuadrat. Baby shark. PB-nya itu 10 kuadrat berarti 100. BG-nya berarti 20 akar 2 kuadrat adalah jadi PG itu akar dari 900 berarti Baby shark. Snake panjang. Panjang. Iya, panjang. Panjang. itu untuk Panjang. dikubus. Wih, bagus tuh. Baby shark. Nah, ini contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Misalkan Aduh, say this. ada Andi mempunyai kamar tidur berukuran 3 x 3 x 4 meter, kemudian tepat di tengah-tengah kamarnya itu dipasang lampu. Jika saklar diletakkan tepat di tengah-tengah salah satu dinding kamar, berapakah jarak lampu ke saklar? Karena di sini ukurannya 3 x 3 x 4, berarti dia berbentuk balok. Ya. 3 x 3 x 4. Nanti lampunya ada di tengah-tengah. Ini ilustrasi gambarnya. Kemudian saklarnya ada di tengah-tengah salah satu dinding. Berarti bisa di dinding ADHE atau anak-anak bisa buat di dinding FBCG atau di ABFE atau di HGCD bisa. Karena di dinding ya.
Berarti kalau nanti jangan buat di bawah, berarti kalau di bawah lantai jadinya. Karena ilustrasi ini sebuah kamar. Karena di tengah-tengah berarti kita bisa dari atas bawah, karena ini 4, berarti kita ambil tingginya 2 dari bawah, dari lantai, 2 meter dari lantai. Dan dari pinggir kita bisa bagi 2, karena ini panjangnya 3, berarti 1,5. Berarti saklarnya itu dari sini ini, kemudian dari bawahnya itu adalah 2. Seperti itu, biar tengah-tengah. Yang diminta adalah jarak lampu ke saklar. Jarak lampu ke saklar adalah ini. Jadi kita akan, untuk menghitungnya, kita usahakan buat segitiga siku-siku. Nah, ini P ada di tengah-tengah garis HE. Kemudian ini S tengah-tengah, sehingga terbentuk segitiga siku-siku LPS kalau kita lepas. Nah, PL karena ini panjang, ini kan di tengah-tengah, karena PL itu setengah dari EF, berarti kan 1,5 atau 3/2 meter. Kemudian PS itu karena tinggi tengah-tengah, tingginya 2 meter dari lantai, jadi PS itu panjangnya juga 2 meter. Sehingga jarak lampu ke saklar, nah, kita hitung ini dengan teorema Pythagoras. Boleh. LS kuadrat itu sama dengan berarti PL kuadrat tambah PS kuadrat. Jadinya PL-nya 3/2 tambah 2 kuadrat. 9/4 tambah 4. Jadi nanti kita samakan penyebut, jadinya 9 tambah 4 jadi 16. 25/4 ini LS kuadrat, berarti kita punya LS-nya adalah akar dari 25/4. 5/2. Iya, 5/2 meter atau 2,5 meter. Dah, itu jarak titik ke saklar. Jarak lampu ke saklar. Itu udah untuk balok sudah. Jadi hati-hati nanti untuk masalah A/2 dengan A/3 tadi, diagonal sisi dengan diagonal ruang. Nah, berikutnya kita coba lagi satu untuk limas. Limas segi 4 di sini, alasnya berupa persegi, panjang rusuknya 6. Alasnya 6 ini ya. 6. Kemudian TD, nah TD itu 5. M adalah titik tengah AC ya. Yang diminta jarak titik T ke M. Nah, tingginya yang ditanya berarti. Kalau TD 5 berarti TA juga 5, TB juga 5, TC juga 5. Yang ditanyakan adalah di sini.
siku-siku akan di sini dia. Tinggi ini akan tegak lurus, TM ini akan tegak lurus dengan bidang ABCD. Jadi dia akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang ABCD. Nah, kalau kita lepas, dia akan menjadi aduh, maaf ya. Jadi nanti gambar pakai penggaris ya. Ini T M. Kita punya TD, ini D di sini, TD 5. DM. Nah, panjang DM. DM itu adalah setengah dari DB. Karena ini persegi, berarti panjang DB adalah 6 akar 2. iya, diagonal sisi dia 6 akar 2. DM berarti setengah dari 6 akar 2. Jadinya 3 akar 2. TM bisa kita hitung sekarang berarti. TM kuadrat itu akan sama dengan TD kuadrat dikurangi dengan DM kuadrat. Bunda hitung ada di sini. Nah, ini perhitungannya. Karena yang diketahui adalah sisi miring dan salah satu sisi siku, berarti sisi siku yang lain tinggal kuadrat sisi miring kurangi dengan kuadrat sisi siku yang diketahui. Nah, diperoleh di sini TM-nya adalah akar 7. Berarti kita baru belajar jarak titik ke titik ya. Itu dulu waktu kita tinggal lagi 5 menit. Anak-anak sudah semuanya mengisi kolom chat, kehadiran di kolom chatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu, udah. Terima kasih. Sudah, Bu. Cek lagi di kolom chatnya. Ya. Yang belum silakan segera isi ya. Oke, Bu. Mudah-mudahan kuat sinyalnya ya. Bisa hidupkan videonya sebentar. Kita buat foto dulu. Sebentar saja. Iya. Kalau untuk kelas 12 IPS, Ibu sudah sering ketemu. Yang hadir di Meet juga itu-itu saja. Untuk bahasa, mungkin baru 2 kali ya kita ketemu. Perkenalan kemarin sama sekarang. Ya. Ibu screenshot ya. Kalian juga bisa buat screenshotnya sendiri. Siapa tahu nanti ada yang Ibu lupa mengisikan kehadirannya, bisa kalian kirimkan buktinya ini ke Ibu nanti. Ya. Terima kasih. 'Kasih' atas kehadirannya. Nanti
pertemuan berikutnya dengan Meet 2 minggu lagi berarti kira-kira. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait tugas maupun materi, silakan nanti boleh kalian yang memulai kok. Waktu Meet, Ibu tolong jelaskan bagian ini atau bagian ini, biar jangan sampai yang sudah kalian paham, misalkan Ibu jelaskan ulang lagi, justru yang belum anak-anak paham, Ibu tidak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Adi Astana, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke. Nanti untuk raise hand di sana itu biasanya kita gunakan jika misalkan anak-anak di mute semua, mute all, bisa gunakan raise hand, nanti kelihatan dah siapa yang angkat tangan. Nanti bisa Ibu buka mute-nya. Tapi kebetulan di sini Ibu kan enggak mute all, jadi kalian bisa mute dan unmute sendiri. Terima kasih nih atas kehadirannya. Hari ini yang hadir 4, kita ber-50 di sini. Itu baru tidak sampai setengahnya saja ya. Tapi benar-benar Ibu apresiasi, terima kasih sekali atas semangat belajarnya walaupun kondisi kita masih seperti ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Berarti berikutnya Ibu bisa pakai Zoom ya? Ya, Bu. Pakai Zoom pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ibu akan akhiri meet-nya ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.